juga bagi teman-teman, kalau memang kita sekarang kan masa-masanya sulit untuk mencari pekerjaan di Malaysia ini teman-teman ya. Jadi saran saya kalau memang kita ada sedikit bekal ataupun mending kita pulanglah ke Indonesia, kita buka usaha, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya satu para TKI di seluruh Malaysia. Dan tak lupa saya ingin menyapa ke teman-teman TKI yang ada di seluruh semenanjung Malaysia, TKI yang ada di Johor Bahru, TKI yang ada di Malaka, TKI yang ada di Seremban, TKI yang ada di Kuala Lumpur, TKI yang ada di Selangor, TKI yang ada di Kelantan, Terengganu, TKI yang ada di Malaka, dan juga TKI yang ada di Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Dan juga tidak terlupa ini saya ingin menyapa untuk teman-teman yang ada di TKI Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Singapura, TKI Brunei Darussalam, TKI Korea, dan TKI Jeddah, serta TKI seluruh dunia lainnya termasuk TKI alam gaib. Oh ya teman-teman, ini ada sedikit ulasan menarik ya. Ini saya lihat dari channelnya Mbak Ika Wulandari Channel, dan ini ada video itu seulasan sebuah seorang TKI buruh migran Indonesia itu dari Malaysia itu yang tertipu oleh agensi abal-abal ataupun agensi lato-lato ataupun calo-calo yang menawarkan pekerjaan. Teman-teman kita ini, mbak-mbak ini dia ini ditipu oleh agen yang ada di Surabaya, dan juga dari calo ini mbak ini dibawalah ke agensi yang ada di Jakarta. Nah, sampai di Jakarta dia diberangkatkan, dan setelah sampai diberangkatkan ke Malaysia, nggak taunya teman-teman kita ini dia ini ditipu, gajinya tidak sesuai. Terus juga karena pekerjaannya tidak cocok dan juga tidak sesuai, dia ini menuntut ingin dipulangkan. Dan agensi yang ada di Indonesia ini dia memberi info teman-teman, katanya kalau mau balik harus membayar denda 25 juta rupiah. Wow, ini jebakan backman, calo sekalian menjebak juga. Nah, dan setelah beberapa bulan kemudian, dia ini kan mbak ini dia aktif, dia membuat postingan, dia komentar di Instagramnya presiden kita Bapak Joko Widodo ya kan, dan juga dia minta pertolongan gitu kan. Dan alhamdulillah ya kan, karena mungkin Allah sudah memberikan rezeki buat mbak ini, dan juga kekuatan dari sosial media ya kan, akhirnya mbak ini dijemputlah dari pihak KBRI, difasilitasi untuk dipulangkan. Nah, untuk teman-teman ya, bagi saat ini yang merasa tertipu oleh agensi abal-abal ataupun calo-calo yang menawarkan pekerjaan di sosial media nih, perlu hati-hati ya teman-teman ya. Dan juga jika ada teman-teman saat ini yang sudah tertipu ataupun sudah dibohongi oleh agensi atau PJTKI yang sudah menipu pekerjaan sesuai dengan tidak sesuai dengan pekerjaannya, nah, segera laporkan. Kita ramaikan Instagramnya Pak Joko Widodo ini teman-teman ya. Dan juga ini saya lampirkan di sini untuk Instagramnya Pak Jokowi, Instagramnya BNP2 PJTKI, Instagramnya KBRI KL. Gak apa-apa, kita laporkan saja di sini nama agensinya ataupun nama majikan yang abal-abal tadi. Dan juga nih permasalahan lainnya, misalnya mereka gaji kita sudah dipotong teman-teman ya, sudah dipotong, katanya mau bikin permit kita tidak jadi, ada bukti pembayarannya, ada bukti pemotongan gaji kita atau pembuatan permit, kita laporkan juga teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita laporkan di sini biar kita kasih pelajaran dulu buat agensi yang calo-calo abal-abal ini, juga majikan yang abal-abal ini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, gimana proses rekalibrasinya, sudah didaftarkan majikan apa belum? Karena ini sudah mau bulan 3, kan tinggal 9 bulan lagi. Saran saya segerakanlah untuk ikut program rekalibrasi ini teman-teman ya. Karena ya kan waktu berjalan terus, hari berganti, bulan pun berganti, akhirnya tahun pun berganti, dan kita tidak sempat untuk mengurus permit ataupun rekalibrasi. Dan juga bagi teman-teman, kalau memang kita sekarang kan masa-masanya sulit untuk mencari pekerjaan di Malaysia ini teman-teman ya.
Jadi saran saya kalau memang kita ada sedikit bekal atau mudah-mudahan kita pulanglah ke Indonesia, kita buka usaha, kita buka pertanian ataupun bisnis di kampung ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya solusinya ya. Kembali lagi ke cerita Mbak yang tadi melaporkan itu, karena dia kan sudah diintimidasi, gaji tidak sesuai, dan juga mungkin izin kerja permitnya kan tidak sesuai prosedur, karena dia maksudnya dia masuk lewat visa pelancong. Dan juga ini buat teman-teman kita yang ada di Indonesia yang saat ini pengen kerja ke Malaysia, pengen bekerja ke Malaysia, saran saya lewatlah jalur yang resmi. Jalur yang resmi itu tidak melalui agensi ataupun calo-calo ya kan, dan jelas. Dan juga kalau untuk pembantu rumah tangga itu dia banyak sekarang ini tidak ada biaya apapun, jelas ya, semua majikan yang tanggung. Sorry ini lagi sarapan soalnya kan lagi masih pagi, masih lapar ya kan. Dan juga ini ada video berita yang menarik ya kan, ya terpaksa lah kita harus memanfaatkan ya kan, memanfaatkan sini, memberi informasi lah kepada teman-teman kita yang saat ini masih di Malaysia ya kan, ataupun sudah tertipu. Ya gimana, cari majikannya sulit kan sekarang ya, memang seperti itulah Malaysia sekarang teman-teman ya. Untuk masuk ke kilang saja sekarang udah menjamur itu calo-calo, abal-abal, agensi, dan juga bahkan majikan pun udah banyak juga yang mengambil jalan pintas untuk proses permit ini. Ada yang dibohongi seperti yang saya cerita kemarin di video saya sebelumnya ya, mbak-mbak yang katanya dijamin oleh majikannya untuk pembuatan permit, nggak taunya rekalibrasi kepulangan ya kan. Dan ini sangat fatal sekali ini akibatnya teman-teman ya. Dan juga teman-teman semua dimanapun berada, untuk TKI yang saat ini lagi susah, lagi belum ada mendapat majikan, jangan patah semangat, jangan putus harapan. Karena seperti yang saya bilang itu, karena kita ini seorang perintis, bukan seorang pewaris ya. Sekali lagi saya bilang, kita ini seorang perintis, kita ini seorang pejuang. Tidak pernah patah semangat, tidak pernah mengeluh, dan juga kita minta pertolongan teman-teman kita. Dan juga saya sarankan untuk teman-teman saat ini yang sudah bekerja, bantulah sesama TKI yang ada di Malaysia, ajak kawan-kawan kita ini untuk mendapatkan majikan agar dia hidup, agar dia tenang di negara orang, agar bekerjanya pun tenang, dan juga keluarga yang di kampung pun juga tidak was-was dan tenang teman-teman ya. Memang banyak sekarang ini untuk program sekarang ini, seperti teman-teman lihat sendiri ya di sosial media, di Facebook, di TikTok, itu ramai sekarang agensi ataupun calo-calo yang menawarkan pekerjaan. Namun semuanya itu tidak ada yang gratis teman-teman ya. Oke lah kalau mungkin bayar berapa ya kan, majikan nanti yang bayar, dan kita nggak ada potongan lagi selain potongan permit. Dan yang lebih disesarkan ini, sudahlah kita potong permit, nanti gaji kita dipotong lagi untuk biaya agensi ini. Kan ini cukup fatal, cukup merugikan para warga negara Indonesia yang saat ini masih berstatus kosongan, ilegal ataupun pendatang haram juga pati ya. Saran saya untuk teman-teman TKI di seluruh Malaysia, cerdaslah untuk berpikir, cerdaslah dalam bertindak, jangan mudah terpengaruh ataupun terperdaya oleh calo agensi abal-abal ini teman-teman. Ini sengaja nih saya bikin videonya, ini video perjalanan saya sebetulnya, karena kan saat ini kan lagi males lah gitu ya kan konten, dan ada video saya yang lama ya, sudahlah saya bikin untuk perjalanan saya. Oke lah teman-teman ya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk program rekalibrasi kan sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Dan juga untuk program rekalibrasi, pembuatan paspor, terus cara pulang ya kan, itu sudah saya jelaskan. Untuk mendapatkan majikan itu sudah saya bagikan di video-video saya sebelumnya. Silakan teman-teman tonton kembali dan pahamilah prosedur untuk caranya ya. Dan juga kembali ke Mbak cerita yang dari awal tadi ya, ini menurut saya sebuah, mungkin dia berdoanya yang khusyuk ya kan, dia mungkin tidak membantu orang, akhirnya Allah mengijabah doanya, dan ini direspon langsung dari istana negara.
Dan juga tidak tanpa berlama-lama, Mbak ini dihubungi oleh Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Indonesia, menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, dan akhirnya dijemputlah Mbak ini untuk pulang ke negara kita. Oh ya, salah satu kan banyak ini yang sekarang agensi abal-abal itu, terutama yang di Batam ya. Untuk teman-teman yang di Batam saat ini jangan percaya untuk lowongan kerja ke Malaysia ya melalui Batam, karena itu 95% itu penipuan. Jelas ya, 95% itu penipuan kalau banyak, karena di Batam itu kan sangat dekat dengan Singapura dan juga Malaysia. Jadi mereka ini memanfaatkan gitu ya kan. Ya mungkin bisa masuk ke Malaysia, cuman teman-teman itu masuknya kerja itu melalui visa pelancong, kan ini berbeda ya teman-teman ya. Karena kan kalau kita menggunakan visa pelancong bekerja di negara orang, itu kita akan terkena pasal dari kerajaan Malaysia, yaitu Akte tahun 1959-63, karena mempekerjakan tidak sesuai dengan, maksudnya tidak sesuai dengan visa pekerja ya kan, karena kan visa pelancong. Nah untuk teman-teman saat ini ya yang dimanapun berada, sekarang cuaca sudah panas, jaga kesehatannya, jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, teruslah berdoa, teruslah membantu sesama TKI yang lagi membutuhkan pekerjaan, dan jangan sesekali memanfaatkan jangan sesekali memanfaatkan sesama warga Indonesia di Malaysia ini teman-teman ya. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa untuk teman-teman yang ada di TKI seluruh dunia lainnya, TKI yang ada di Jeddah, TKI yang ada di Mekah, TKI Hong Kong, TKI Taiwan, dimanapun kita berada, senantiasa kita berbagilah sesama TKI ini untuk info yang bisa membantu mereka ya. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.